Ya, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke akun guru yang menjadi peserta guru pembelajar, program guru pembelajar. Pada tampilan awalnya kita akan melihat materi yang akan dipilih. Saya akan pilih salah satu materi. Kemudian di sini kita akan melakukan proses kegiatan belajar secara daring atau online, di mana indikatornya adalah bahwa kita harus mengikuti atau menyelesaikan tahapan-tahapan pada aplikasi ini. Karena ketika satu tahapan belum selesai, maka tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebagai contoh, ketika materi tentang kebijakan pengembangan dan pemilihan profesi guru dan guru pembelajar belum selesai kita pelajari dan pahami, maka tanda checklist ini tidak akan muncul. Ketika tanda checklist ini muncul, maka itu artinya materi tentang kebijakan ini sudah selesai dan kita bisa masuk ke materi berikutnya. Berikut ini akan saya contohkan. Ini adalah materinya. Ini juga disebut sebagai modul online atau daring. Kemudian kita klik next, kita baca terlebih dahulu, kita klik next. Kemudian kebijakan pengembangan, kita klik next, kita baca terlebih dahulu. Kemudian setelah kita baca, kita klik next dan selesai. Maka tanda checklist ini akan muncul secara sendirinya dan otomatis materi berikutnya, kegiatan guru pembelajar daring, akan bisa kita klik atau bisa kita buka. Di sini ada beberapa yang poin utama yang menjadi indikator materi, seperti pengantar sesi. Kemudian juga di sini ada penilaian diri, tes sumatif. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini ini adalah materi yang harus dibaca oleh peserta. Jadi pastikan Bapak dan Ibu guru memahami tentang materi ini karena nanti akan ada ujian atau tes, yang mana tes itu juga akan berbentuk online. Di sini salah satu kegiatan pembelajaran seperti hanya pembelajaran di kelas, selain membaca dan memahami, kita juga akan diberikan sebuah media. Media seperti video, di mana kita juga harus mempelajari tentang isi atau konten dari video tersebut, dan kita juga harus menjawab pertanyaan tentang yang berkaitan dengan isi video tersebut. Ya, seperti ini. Ada beberapa tahapan, kadang sedikit, kadang banyak, tergantung dari kontennya. Ketika di sini sudah ada keterangan you have completed 100% of the lesson, itu artinya bahwa Bapak dan Ibu guru sudah menyelesaikan satu materi ini dan siap melanjutkan ke materi berikutnya. Kemudian di sini akan ada penjelasan return to guru kelas SD. Kembali ke guru kelas SD. Untuk bahasa, Bapak dan Ibu bila kesulitan dengan bahasa Inggris bisa merubahnya di sini menjadi bahasa Indonesia. Rubah saja menjadi bahasa Indonesia sehingga nanti penjelasannya atau instruksinya akan berubah menjadi bahasa Indonesia, walaupun tidak semua akan berubah. Nah, itu tadi yang umum tentang bacaan, apa yang harus Bapak Ibu baca. Kemudian di lain sesi juga
ada yang namanya tes di sini, tes sumatif sesi 1 atau penilaian diri sesi 1. Setelah Bapak dan Ibu mempelajari tentang materi yang tadi sudah disajikan, maka di sini akan ada tes sumatif sesi 1. Di sini kita bisa klik create time quiz. Seperti ini salah satu bentuk soalnya. Berikut ini prinsip penilaian harus diperhatikan dalam penilaian di kelas Anda kecuali. Sudah tinggal dipilih saja. Materi-materi yang ada di sini berkaitan dengan profesi keguruan atau pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu pilih jawabannya apa, kemudian selanjutnya, dan nanti akan ada ikuti perintah selanjutnya. Kemudian juga selain dari itu, selain pengisian soal, ada juga tentang video pembelajaran, mengamati video campuran, di mana di sini akan ada video. Kemudian nanti videonya bisa kita play, kemudian Bapak dan Ibu dengarkan konten dari video tersebut. Kemudian akan ada pertanyaan atau akan ada pertanyaan esai tentang konten dari video tersebut. Jadi tidak hanya tentang manual membaca, tapi juga tentang berbagai materi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi. Contoh juga di sini tentang pengkajian konsep sifat benda berdasarkan wujudnya. Ya, seperti ini. Kurang lebih mengamati video campuran, next, dan next, seperti itu. Jadi pada prinsipnya materi yang disajikan di sini atau kegiatan di sini sama halnya dengan kegiatan KBM di kelas, belajar mengajar, hanya saja di sini bentuknya adalah daring atau dalam jaringan atau online. Seperti halnya di kelas, siswa atau nanti bukan siswa, peserta dari guru pembelajar ini akan akan mendapatkan modul. Hanya saja di sini modulnya bukan berbentuk cetakan tetapi bentuknya online. Nah, di sini ketika pada sesi pendahuluan, di sini kita sudah masuk ke modul. Kegiatan pembelajaran, bahan rujukan di sini bisa dibuka, bahan bacaan sesi 1. Di sini bentuknya PDF. Bapak dan Ibu nanti bisa mengunduhnya. Seperti ini. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu. Setiap tahapan isinya adalah tentang kegiatan belajar mengajar. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Diawali dengan materi bacaan, kemudian ada juga media seperti video, kemudian yang terakhir ada tes. Seperti itu kurang lebih. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu tentang guru pembelajar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.